Halo, berjumpa lagi di channel Zona 21. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas alur cerita film Kung Fu Monster. Film ini dirilis pada tahun 2018, menceritakan sosok monster yang kejam dan berbahaya, namun mempunyai rupa yang lucu menggemaskan. Diburu oleh sekelompok orang untuk dapat imbalan yang besar karena telah kabur dari kerajaan. Tapi sebelumnya, untuk awal-awal kalian pasti belum bisa mencerna alur ceritanya. Karena saya juga pusing pas pertama kali nontonnya, belum kebaca hingga di pertengahan baru saya agak paham. Oke, nah mau tahu gimana alur ceritanya? Langsung saja, ini dia alur cerita film Kung Fu Monster versi Zona 21. Film bermula dengan diperlihatkannya sebuah penjara yang penuh dengan para monster. Nah, orang yang beralis tebal ini namanya Sun Yihe atau bisa kita sebut Yihe. Dia merupakan seorang jenderal sekaligus pelatih para monster. Dia berencana untuk menjatuhkan kaisar dengan mengumpulkan kebun binatang monster. Kebetulan hari itu ada monster baru yang masuk ke penjara tersebut. Kita bisa lihat monster ini sangat kecil dan lucu seperti monyet Tarsius dengan mata yang gede, bertubuh kecil berbeda dari monster-monster yang lain. Dan dia yang nantinya akan diburu oleh para pengawal dan para penduduk. Karena dianggap berbahaya, si Yihe menjinakkan monster itu dengan mencambuknya dengan cambuk besi supaya si monster ini bisa takut dan takluk pada si Yihe. Sambil dirantai, terlihat si Yihe ini mencambuknya beberapa kali sampai dia terluka dan ketakutan. Setelah itu dia memberikan cambuknya pada pengawal istana yang bernama Feng Zhihai. Diduga si Yihe ini menyuruh Feng untuk melatih monster kecil ini supaya jadi monster alat pembunuh yang handal. Namun, si Feng ini merasa kasihan kalau monster kecil yang imut ini dijadikan sebuah alat pembunuhan. Terlihat dia menjatuhkan cambuknya, memberinya buah pir pada monster itu supaya dia bisa jinak dan bisa lebih mengenal. Nah, nampak juga si monster ini tertarik pada Feng hingga akhirnya dia berhasil membebaskan monster itu, membawanya kabur dari istana kerajaan. Entah bagaimana dia membebaskan monster ini, nanti saya ceritakan di tengah cerita. Karena di scene ini dia terlihat melemparkan apel ke atas dan seketika juga langsung berada di luar ruangan. Oh ya, by the way, si Feng ini memberi nama monsternya yaitu Xiao Chai. Mengetahui bahwa Feng sudah berkhianat dan monsternya sudah dibawa kabur oleh Feng Zhihai, dia mengerahkan semua pengawalnya untuk menemukan si Feng dan monster itu. Sampai-sampai dia juga membuat sayembara buat orang yang berhasil menangkap Feng dan monsternya akan diberi hadiah uang sebanyak 3.000 yuan atau kalau dirupiahkan sekitar kurang lebih 60 juta rupiah. Sebelumnya mohon maaf kalau salah ya. Mereka mulai menempelkan beberapa poster tentang sayembara tersebut di tempat umum hingga tersebar ke seluruh dunia. Terlihat mereka berdatangan dari segala penjuru dan bertarung untuk memenangkan hadiahnya. Dari rakyat kecil hingga para pendekar pun ikut serta dalam sayembara ini. Di lain tempat terlihat seorang pria yang bernama Pai sedang dikejar di hutan oleh sosok monster. Tidak hanya itu, masih ada dua orang sejoli perampok yang sedang merebutkan makanan bakpao. Diduga si perampok yang kurus memakan makanan si perampok yang gendut hingga terjadi percekcokan. Nah, kita kembali ke si Pai, orang yang sedang dikejar monster tadi. Dia masih dikejar-kejar hingga membuat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tumbuhan rambat, membuat dia terjatuh menggelinding-gelinding hingga menabrak para warga yang sedang bertarung. Scene kemudian berpindah di lain tempat. Nampak seorang prajurit kerajaan yang sedang membawa sebuah peti yang berisi Feng. Diduga para prajurit ini sudah berhasil mengalahkan si Feng dan akan diserahkan pada Jenderal Yihe. Malamnya, ada dua orang pencuri yang sedang mencuri sebuah rumah. Mereka berdua bernama Qian dan rekan seperguruannya yang merupakan seorang wanita bernama Xiao Xiao. Setelah aksinya ketahuan oleh seorang wanita berbaju serba putih memakai tudung yang bernama Ping Ping, memberitahu mereka sebuah tempat yang banyak hartanya dan menawarkan kerjasama pada si pencuri itu. Ping Ping memberitahu mereka untuk menemuinya di suatu tempat bernama Hua Tianyi.
Keesokan harinya, Jenderal Yihe terlihat sedang berada di atas bukit, di dekat desa yang sedang terbakar, ditemani oleh 2 pengawal dan ribuan prajuritnya. Nah, ngomong-ngomong, setelah dia berbincang-bincang dengan kedua pengawalnya, ternyata maksud dari diadakannya sayembara itu yaitu untuk membuat orang saling membunuh. Sesuai arahan si Ping Ping, 2 pencuri ini, si Chien dan Xiao Xiao, mulai perjalanan mereka melewati sebuah desa yang bernama Desa Chu. Diduga desa ini baru terkena musibah gunung Merapi hingga membuat seluruh tempat tinggal mereka terbakar. Seluruh warga desa mengalami kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Nampak kedua perampok yang rebutan kue bakpao tadi juga ada di sana. Kita kembali ke si pencuri. Walaupun mereka pencuri, tapi dari hati mereka masih ada sisi dermawannya loh. Terlihat mereka ngasih makanan ke orang-orang di sana yang kelaparan walaupun cuma sepotong roti. Contoh saja, semua orang berebutan minta makanan supaya kebagian. Melihat si Chien dan Xiao Xiao membagikan makanan, pastinya si 2 perampok ini tertarik. Mereka gak mau kalah. Salah satu perampok yang gendut ini mulai acting. Dia berpura-pura hampir mati, kelaparan, memohon kepada si Xiao Xiao minta makanan, dan dia pun ngasih rotinya. Tapi si perampok yang kurus rakus ini memberitahu sobatnya, bisa saja roti itu sudah ada racunnya. Menjadi pertanyaan, kenapa si Xiao Xiao ngasih roti padahal di tasnya ada daging? Nah, hal itu membuat si perampok yang gendut ini marah sebelum akhirnya si kurus juga yang makan rotinya. Hingga mereka berdua membuntuti Chien dan Xiao Xiao ke Hua Tianyi. Sesampainya di tempat itu, mereka memasuki sebuah rumah yang seperti udah lama ditinggalkan gak kurus gitu. Mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek yang lagi bermain sepoa. Tak lama 2 perampok yang ikut tadi juga ikut masuk. Di sini mereka hampir bertarung, namun tiba-tiba si Ping Ping ini datang menghentikan mereka. Kemudian, by the way, kalian inget gak sama si Pai yang tadi ku ceritain, orang yang menggelinding itu? Nah, ternyata menggelindingnya itu sampai sana. Ya ampun. Tiba-tiba dia jatuh dari atap masuk rumah, untungnya nggak kena mereka. Nah, pas bangun, setelah mengetahui bahwa si Pai ini bukan penjahat, akhirnya Ping Ping membuat dia menjadi bagian dari kelompoknya. Kemudian, karena mereka sudah yakin kalau para prajurit istana yang membawa Feng bakalan lewat sana, mereka berencana untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat penginapan. Jadi rencananya gini, mereka akan menghalangi perjalanan mereka dengan batu besar, supaya mereka kelelahan karena memindahkan batunya. Nah, setelah mereka lelah, pastinya mereka istirahat di penginapan tersebut, lalu memberi mereka daging yang sudah dicampuri obat tidur yang dibawa oleh Xiao Xiao tadi. Ternyata, kenapa si Xiao Xiao tidak ngasih daging pada 2 perampok ini pas tadi di Desa Chu? Karena dagingnya sudah dikasih obat. Setelah itu mereka bisa menyelamatkan Feng. Tapi semua itu baru rencananya saja. Oke, langsung saja kita lihat rencananya berhasil atau tidak. Singkat waktu, terlihat sekelompok prajurit berhenti karena jalannya terhalang batu besar, seperti yang sudah direncanakan. Tapi tak disangka-sangka prajurit ini ternyata sudah berilmu. Batu segede gini nggak ada apa-apanya lah buat mereka, sehingga prajurit ini bisa mudah menghancurkan batunya. Karena rencana menghalangi perjalanan dengan batu gagal, akhirnya mereka mencoba menghalangi jalannya dengan menyamar, memberitahu mereka bahwa jalan yang akan prajurit lewati itu ada harimaunya, sehingga mereka berhasil mengalihkan jalannya ke tempat penginapan. Bisa kita lihat bahwa tempat penginapan itu sudah nampak bersih. Nah, kemudian datanglah para prajurit itu. Mereka langsung disambut dengan baik sekali oleh mereka yang menyamar jadi pelayan. Mereka berusaha untuk membuat para prajurit ini tampak nyaman di sana. Tidak hanya itu, para prajurit itu juga disuguhkan dengan daging yang dikasih obat tadi dan hiburan tarian dari para wanita seksi dengan goyangannya yang aduhai sekali. Kalian bisa menebak sendiri siapa yang sedang menari? Ya, mereka adalah para perampok, si gendut dan si rakus itu. Dengan memakai cadar dan sedikit riasan membuat mereka tampak seperti wanita, mengurangi rasa kecurigaan prajurit itu. Prajurit berbaju merah ini menikmati tariannya sambil ditemani 2 wanita jadi-jadian ini. Nah, sambil menari, 2 wanita ini juga sambil menyuapi dagingnya supaya dimakan oleh dia. Tapi lucunya, si prajurit yang baju merah ini pengen disuapin pakai mulut. Sontak saja mereka berdua melong.
Tetap disuapin pakai supit tapi masih nolak. Nah, karena udah kesal, si wanita yang pakai baju biru ini keceplosan membuka maskernya buat nyuapin dia. Akhirnya si prajurit ini pun tahu kalau mereka menipu. Masing-masing sudah siap mengeluarkan pedang mereka. Salah satu prajurit berbaju biru dilempari pisau kecil sampai menusuk dadanya. Tapi si wanita yang rakus malah ngeluarin bakpao yang dibakar. Sampai akhirnya terjadi pertempuran gelap-gelapan. Sementara si Pei terlihat kabur dari sana sambil diikat karena sebelumnya dia nggak ikut perang bersama mereka, takutnya mengacau. Nah, setelah para prajurit ini tepar semua kecuali yang merah melarikan diri, mereka lalu mengambil petinya yang berisi Feng. Di lain tempat, si Pai ini kembali ke dalam dengan tingkahnya yang aneh. Dia seperti ketakutan dikejar sesuatu. Nah, tiba-tiba pintu terbuka dan muncul si Xiao Chai, si monster kecil yang lucu ini. Lalu si Xiao Xiao mendekati monster ini karena dia pikir sangat imut kan. Oh ya, by the way, si Xiao Chai ini suka dengan lonceng, jadi dia nganggapnya kayak mainan gitu. Nah, dia tempelin tuh telunjuknya sama telunjuk si Xiao Chai. Tak kenapa, tiba-tiba mereka berdua tersengat listrik. Setelah itu tak sengaja si Pai ini bersin sampai kedengaran sama si Xiao Chai. Kemudian dia teringat perbuatan si Pai yang membuat dia marah. Tiba-tiba, monster kecil ini langsung berubah menjadi sosok monster besar, menakutkan lalu mengejar dia. Nah, si Pai ini kemudian bersembunyi di balik peti si Feng untuk cari aman. Setelah itu terlihat si Xiao Chai nyari dia kok nggak ada. Lalu dia hampir menyerang Chien karena dia menodong pedangnya membuat monster merasa terancam. Nah, setelah itu ketika Xiao Chai hampir menyerangnya, Feng berhasil menghentikan monster ini dengan memukulnya hingga dia berubah menjadi kecil lagi. Karena si Feng ini memukulnya, Xiao Chai jadi takut. Dia lalu teringat bagaimana Feng menyelamatkannya. Nah, di sini nih kita bisa tahu kalau si Feng menyelamatkan Xiao Chai dengan membunuh semua prajurit di sana dan membiarkan dia pergi. Itulah sebabnya kenapa si Xiao Chai tidak bersama Feng saat dia ditangkap oleh para prajurit. Akhirnya Feng dan Ping Ping bisa bersatu lagi setelah mereka terpisah karena penyerangan para prajurit itu. Membuat Feng harus rela melepaskan Ping Ping ke jurang dengan tenaga dalamnya. Beruntungnya si Ping Ping ini masih selamat walaupun dilempar ke jurang. Dan para prajurit itu dengan kemampuannya hingga mereka berterbangan sampai akhirnya dia terkena jarum di tubuhnya membuat dia lumpuh. Si Ping Ping ini mengaku kalau maksud sebenarnya dikumpulkan mereka itu untuk menyelamatkan kekasihnya Feng. Sontak saja mereka marah. Lalu si Feng bertanya kepada si Pai kenapa bisa makhluk kecil itu mengejarnya. Si Pai pun kemudian menceritakannya penyebab dia dikejar Xiao Chai. Jadi gini, ketika dia melihat seimbara menangkap monster itu, dia mengajak para warga di sana untuk menangkapnya bersama dengan membakar tempat tinggalnya, yang membuat dia akhirnya marah dan ngejar-ngejar si Pai. Namun karena mereka sudah tahu kalau si Feng dan si Xiao Chai merupakan buronan yang dicari, mereka sempat berpikir untuk menangkapnya. Namun si Xiao Xiao yang gak setuju monster kecil itu ditangkap, akhirnya dia lari ke hutan untuk mencari Xiao Chai. Xiao Xiao melihat sebuah gua dan masuk ke gua tersebut. Dia menemukan Xiao Chai sedang di sana sendirian. Xiao Xiao memberanikan diri untuk mendekatinya. Melihat dia terluka, Xiao Xiao mengobati lukanya. Namun, karena si Xiao Xiao ini bawa api, terlihat si monster kecil ini trauma dan takut. Setelah dibujuk, akhirnya Xiao Chai mau juga diobati. Nah, pada saat di gua itu, Xiao Xiao melihat dinding gua banyak gambar-gambar seperti gerakan silat. Dia kemudian diajarkan sedikit gerakan silat oleh si Xiao Chai. Scene berpindah pada Jenderal Yi He. Tampak si pengawal yang tadi kabur melaporkan pada Jenderal Yi He bahwa dia sudah diserang.
Namun kabar itu membuat si pengawal yang melapor malah ditembak hingga dia mati. Seketika juga mereka langsung bergegas ke tempat penyerangan itu. Cio yang mengetahui para prajurit itu sedang mengincar monsternya, dia langsung melaporkan bahwa situasi sangat gawat. Mereka sempat ketakutan dan melarikan diri, namun tak lama mereka kembali karena kondisi di luar sudah dikepung oleh para prajurit itu. Si Ping Ping juga lalu menceritakan bahwa keluarganya dibunuh oleh si Yihe dan dia merasa harus balas dendam. Mereka semua terpojok tidak bisa kemana-mana sampai akhirnya Jenderal Yihe datang membuka pintu. Untungnya sebelumnya mereka sudah buat rencana menyamar jadi prajurit kaisar. Nah, si Ping Ping ini menyamar jadi orang suruhannya kaisar karena telah mengetahui tujuan bejatnya si Yihe ini untuk menggulingkan kaisar. Dengan bukti si Feng yang ditunjukkan dengan monster itu, sebenarnya yang ada di dalam karung itu bukan monsternya tapi si Pai. Nah, akhirnya si Yihe ini mulai percaya kalau si Ping Ping ini orang suruhan kaisar. Si Ping Ping nyuruh si Yihe ini buat bunuh diri saja. Tapi pas udah serius-seriusnya si monster kecil ini malah bersin. Jadinya rencananya gagal, mereka semua ketahuan menyamar. Karena situasi semakin tegang, si Qian malah berkhianat pada kelompoknya sendiri. Dia membongkar semuanya dari pas mereka ketemu dari awal hingga sekarang. Dia ikut ke si Yihe supaya dijadikan anak angkatnya. Mereka yang merasa terkhianati pastinya kesal dengan ulah si Qian ini. Tapi lihat akhirnya, si Qian ini malah nusuk si Yihe dari belakang. Ternyata semua itu termasuk rencana mereka. Karena mereka tahu kelemahan si Yihe ini ada di belakang punggungnya, jadi mereka menyuruh si Qian untuk pura-pura mengkhianati mereka dan menusuknya dari belakang. Akhirnya dua prajuritnya turun tangan. Setelah keduanya ditampar habis-habisan oleh si Feng, kedua prajurit ini mengaku ingin ikut si Feng dan kelompoknya karena selama ini mereka merasa tertekan di bawah pimpinan si Yihe ini. Si Yihe yang mendengar hal ini bangun dan langsung saja membunuh mereka. Karena ilmunya sudah tinggi, Jenderal Yihe mengaku sudah tidak punya kelemahan. Dia lalu menyekap si Ping Ping kekasihnya dan terjadilah adu ilmu antara Feng dan Jenderal Yihe. Karena kekuatan Jenderal Yihe lebih tinggi, akhirnya Feng kalah. Feng lalu mengatakan kalau si Yihe ini bisa dikalahkan dengan jurus tupi. Nah, karena si Qiao Chai pernah mengajarkan jurus itu pada si Qiao Qiao, dengan penasaran, dia coba untuk melawannya. Akan tetapi, karena ilmunya belum cukup kuat, Cio dibantu oleh teman-temannya dari belakang. Mereka menyatukan kekuatan untuk mengalahkan si Yihe. Termasuk si Cio Chai juga ikutan membantu. Namun semua itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah semua teman-temannya kalah, sekarang giliran si Cio Chai untuk melawan. Dia dicambuk oleh si Yihe sampai terjatuh beberapa kali. Namun dia berhasil memegang cambuknya dan langsung berubah menjadi besar. Nah, barulah si Yihe ini dibontang-banting olehnya. Tidak sampai di sana, ketika si Yihe mau menyalakan kembang api untuk memberi tanda supaya prajurit yang di luar menyerang, dia malah memegang alat garuk karena sebelumnya Pai sempat menukarnya. Tapi saking bodohnya, si Pai ini dia malah menyalakan kembang api itu, ya ampun. Jelas saja para prajurit yang di luar menyangka itu adalah perintah si Yihe. Nah, mereka langsung menembakkan rumah itu dengan meriam. Mereka semua bersembunyi sementara si Cio Chai melawan mereka. Dia menghajar semua prajurit yang ada di luar dengan kemampuannya. Namun si Cio Chai masih terkena serangan itu hingga akhirnya dia terjatuh.
Si Cio dan yang lainnya sempat menyangka kalau si Chai sudah mati, tapi untungnya dia masih bangun dan tersenyum. Di scene terakhir ini kita bisa lihat si Chai masih ngebuntutin si Pai. Ternyata si Pai ini menemukan loncengnya si Chai yang sempat dikasih oleh Feng. Itulah sebabnya dia ngikutin. Pai kemudian menyuruh si Chai untuk pergi ke gunung karena di sana dia tidak aman untuk monster. Dia lalu berpisah dengan mereka ke tempatnya yang lebih baik di mana tidak ada orang yang mengusiknya. Sementara si Feng dan yang lainnya menjadi kelompok dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.